Persiapan misa minggu biasa ketiga tahun A. Kabar baik, terang yang besar telah bersinar. Pada minggu ketiga ini, pembacaan Injil akan mulai secara kontinu mengambil dari Injil Matius sesuai dengan tahun A. Bacaan-bacaan liturgi pada hari ini dihubungkan dengan satu kata yang sama, yakni kata terang. Baik di Injil maupun di bacaan pertama dan di Mazmur ada kata-kata terang. Sedangkan bacaan kedua tidak ada kaitannya tematis dengan bacaan-bacaan yang lain. Bacaan Injil hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bacaan Injil ini akan tersedia dua pilihan, ini pilihan yang panjang dan yang singkat. Kalau dalam perikop yang panjang akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama menginfokan Yesus yang menyingkir ke daerah Galilea untuk mulai menjalankan karyanya. Dan kedatangannya Yesus di wilayah bangsa Galilea, bangsa yang banyak dihuni oleh bangsa-bangsa lain atau di luar Yahudi, bagaikan sinar yang menerangi orang-orang dalam kegelapan. Terang itu mewujud dalam ajarannya yang disertai dengan tanda-tanda ajaib. Ini adalah pemenuhan nubuat dari Nabi Yesaya yang nanti akan kita baca dalam bacaan yang pertama. Kemudian pada bagian kedua, perikop ini menceritakan Yesus yang memanggil para murid yang pertama di sekitar Danau Galilea. Yesus mencari orang-orang yang mau bekerja sama dengannya untuk membebaskan dunia dari kuasa iblis dan dosa. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 5. Terang besar telah bersinar. Perikop ini berupa nubuat Yesaya akan bangsa Israel yang hancur. Daerah Naftali dan Zebulon pada tahun 732 diserbu bangsa Asyur dan orang-orangnya dibuang ke tanah pengasingan. Maka masa itulah yang disebut masa kegelapan bagi bangsa Israel. Kepada bangsa yang putus asa itu, Nabi menyampaikan firman Allah bahwa jika kelak Tuhan datang akan timbul sukacita besar, sebab ia akan datang kembali guna membebaskan mereka. Dan nubuatan Yesaya ini dalam tafsir liturgis dipenuhi di dalam diri Yesus dalam kisah di Injil tadi. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Mazmur tanggapan dari Mazmur 27. Jika kita merenungkan Mazmur ini bisa menimbulkan suatu keberanian bagi mereka yang diutus Tuhan. Karena pemazmur ini memiliki keyakinan yang mantap. Dia mengatakan, Tuhan adalah terang dan keselamatanku, benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus takut atau gentar? Dan dia punya satu keinginan, yakni satu hal yang kuingini, tinggal di rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahan dan menikmati bait-Nya. Jangan ada perpecahan di antara kalian. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 10 sampai 14, dilanjutkan ayat 17. Di sini Paulus menasihati gereja yang masih muda, yakni di gereja di Korintus yang sedang terancam oleh perpecahan karena kesukaan mereka pada pengajar-pengajar mereka, favorit mereka yang berbeda-beda. Menurut Paulus ini adalah perselisihan yang dangkal karena mereka fokus pada kecakapan pribadi pengajarnya, tidak fokus kepada isi yang diajarkan. Mereka gagal memahami wartanya bahwa Yesus telah wafat di salib, telah menghimpun mereka sebagai umat Allah.
Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan misa Minggu Biasa yang ke-33A. Semoga kita hidup dalam terang Tuhan dan bisa menjadi terang bagi sesama. Tuhan memberkati.